Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Artanto dengan NIM 415192100057. Peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Di slide selanjutnya, latar belakang. Pengertian musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Secara umum, musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Berikutnya fungsi musik. Fungsi musik di sini yang pertama adalah sebagai ekspresi emosional. Yang kedua adalah sarana hiburan. Dan yang ketiga adalah sarana komunikasi. Terus yang terakhir adalah kelangsungan dan kestabilan budaya. Selanjutnya pengertian musik menurut para ahli. Di sini saya ambil dari Lexicographer. Menurutnya, musik adalah kombinasi nada, vokal dan instrumental yang harmoni untuk mengekspresikan segala sesuatu yang bersifat emosional. Selanjutnya daya tarik musik. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Manusia tidak terlepas dari hiburan. Musik adalah salah satu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan orang untuk merefresh pikirannya. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan tertentu, apabila senang, sedang jatuh cinta, sedang sedih, ataupun sedang jenuh. Itu dilakukan agar dirinya mendapat suatu ketenangan, dan untuk merilekskan pikiran. Media yang digunakan pun bisa dari radio, handphone, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Di era globalisasi, kini semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sarana empuk untuk pemasaran produk-produk asing seperti makanan dan berbagai produk kecantikan. Tidak hanya dalam hal penjualan atau pemasaran, tetapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang dengan mudah menerima segalanya tanpa menilai itu baik atau buruk. Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau kebarat-baratan, mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Tidak dapat dipungkiri, pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, sangat menggemari musik yang berasal dari luar. Setidaknya sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri, akan tetapi melek akan musik luar. Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri, dikarenakan para pendengar lebih memilih mendengarkan musik-musik luar ketimbang musik dalam negeri. Selanjutnya, peran serta lingkungan dalam pembentukannya budaya sejak dini. Sudah seharusnya kita warga negara Indonesia sudah mengenal betul budaya bangsa kita mulai sejak dini, agar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita tidak pudar. Bahkan seharusnya kita bangga dan dapat menularkan budaya kita terhadap dunia luar. Bagaimana budaya kita ingin dikenal orang luar kalau saja warga kita sendiri mulai terintervensi oleh budaya luar? Disinilah
Perhatian dan peranan orang tua yang dapat memonitoring secara langsung perkembangan anak mereka untuk membangun kebudayaan yang baik dalam bentuk kepribadian yang memiliki kebudayaan yang kuat. Faktanya, remaja sekarang banyak meniru budaya luar. Contoh kecilnya seperti kosakata bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, seperti OTW atau seringkali kita kenal dengan on the way, by the way, dan masih banyak lagi. Contoh seperti ini saja sudah melanggar aturan tutur kata bahasa yang baik. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mencemirkan tutur kata yang benar. Selanjutnya, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berkelanjutan ke tahap pencarian arti dari kata tersebut. Karena penasaran dalam diri seorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui maka dari lagu tersebut. Jadi musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa disadari, hal tersebut dapat meningkatkan pengucapan Anda. Mengapa demikian? Karena Anda mendengar bahwa ketika Anda menyanyi, Anda akan menyesuaikan logat atau pengucapan Anda. Alasannya karena irama lagu membuat Anda lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Ini cara baik untuk meningkatkan pengucapan Anda terhadap dalam bahasa asing. Semua orang akan menikmati belajar ketika materi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, orang-orang yang menikmati belajar menggunakan musik karena dapat menghibur, memotivasi, dan juga menstimulasi orang-orang untuk belajar. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital, karena musik yang biasa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengoptimalisasikannya di kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya masyarakat seketika mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut terkena imbas dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar mereka suka meniru apa yang terekam di otak mereka. Saran: demi tercapainya persatuan dalam beragaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara belajar bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam, serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia, serta menerapkan secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Berikut di slide terakhir daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.